Pimpinan. Ya, Bu Irma. Ya, saya sedikit Pak Bob. Tadi Bapak bicara soal upah minimum. Karena yang bawah dan yang atas sekali itu berbeda-beda. Tapi rata-rata Pak, pengusaha Indonesia paradigma berpikirnya kalau bisa minimum ngapain di atas. Kan itu yang terjadi. Maka kemudian pekerja kita nih demo terus gitu. Karena pola pikir yang seperti itu, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu bisa terwujud, memahami konteks dari produksinya meningkat, kemudian memang dia sudah pasarnya udah jelas dan lain sebagainya, mau berpikir positif tentu nggak akan ada demo. Menurut saya seperti itu. Nah, yang kedua di presentasi ini ada nih ya, saya mau sampaikan. Dengan adanya tren positif bisnis alih daya dapat menjadi peluang penambah atau perluasan lapangan kerja. Berkembangnya bisnis alih daya juga menjadi salah satu cara mempercepat masuknya pekerja informal ke sektor formal. Bagaimana mungkin pekerja yang Bapak bilang tadi, SMA ke bawah tadi bisa masuk ke pekerja informal formal kalau skillnya nggak pernah ditambah. Artinya pemerintah punya kewajiban untuk meningkatkan skill pekerja Indonesia. Tadi Bapak juga bicara soal Vietnam. Saya melihat dari 20% yang disampaikan tadi di atas kinerja pekerja kita, artinya kan ada etos kerja kita yang kurang. Kalau itu merupakan satu masalah, nah harusnya Kadin duduk bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa bagaimana caranya pemerintah meningkatkan upskill pekerja-pekerja kita ini supaya bisa sejajar dengan Vietnam. Kan masalahnya etos kerja nih. Nah, ini yang memang sering menjadi masalah di kita. Contoh, nanti saya kalau ngomong, saya khawatir juga ya ada urusan ke sara-sara dikit ya, itu juga nggak boleh disampaikan gitu. Tapi memang etos kerja ini memang harus ditingkatkan kalau mau mencapai produksi yang sudah dicapai oleh Vietnam. Kan itu masalahnya. Nah, saya mengapresiasi semua yang disampaikan oleh Kadin tadi, luar biasa menurut saya sampai membawa teman-teman ke Vietnam, mengajak mereka duduk bersama untuk bertukar pikiran. Tapi sampai hari ini, ya alhamdulillah ya kalau nanti ke depan itu bisa duduk bersama dengan Kadin dan membuka paradigma berpikir kawan-kawan, itu menurut saya luar biasa kalau itu bisa dicapai. Tapi faktanya setiap tahun kita punya masalah, selalu demo besar-besar. Nah, ini kan harus ada jalan keluar. Nah, terkait dengan alih daya tadi, mohon maaf gitu. Ini juga harus menjadi perhatian Kadin agar jangan kemudian ya dianggap perusahaan alidaya ini justru akan menambah atau memperluas lapangan kerja. Kan mereka cuma mengeksploitasi pekerja nih. Ya, bukan menurut saya perusahaan alidaya itu nggak menambah atau memperluas lapangan kerja. Kalau perusahaan alidayanya ya, menurut saya itu nggak akan menambah atau memperluas lapangan pekerjaan. Karena mereka hanya mengeksploitasi. Bahkan banyak perusahaan alidaya yang terus terang memeras tenaga kerja. Perusahaan bayar misalnya 5 juta kepada mereka. Mereka hanya kasih 3 juta ke pekerja. Itu fakta di lapangan. Dan itu harus menjadi perhatian pemerintah juga. Ini hari ini saya di parlemen bicara ini agar pemerintah aware juga nih dengan soal-soal yang seperti ini. Ya. Jadi pengusahanya udah bener nih bayarnya. Tapi perusahaan alidayanya yang kemudian mengkorup ya upah yang harusnya diterima pekerja. Boleh ngambil untung, harus ngambil untung dong, nggak mungkin mereka nggak untung atau nggak mendapatkan penghasilan. Tapi nggak boleh juga kemudian mereka memeras tenaga kerja. Ini kan banyak terjadi nih di lapangan Pak Bob. Nah, ini juga saya berharap Kadin bisa juga duduk bersama dengan Menteri Tenaga Kerja juga nih ya. Kalau fungsi kami mengontrol Kementerian Tenaga Kerja. Kami nggak bisa mengontrol Kadin, tapi kami bisa mengontrol
Kementerian Tenaga Kerja. Untuk itu saya khusus meminta kepada Kadin juga bicara dengan Menteri Tenaga Kerja soal-soal ini agar ya masalah outsourcing ini nggak jadi momok nih gitu ya. Kalau saja perusahaan-perusahaan outsourcing ini benar-benar menerapkan apa yang sudah dituangkan oleh regulasi, saya kira nggak ada masalah, nggak banyak masalah yang timbul. Ini kan masalahnya karena perusahaan outsourcing ini menjadi exploiter, ya, mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah. Nah, perusahaannya, ketika saya tanya, saya pernah datang ke Pelindo lah khususnya, GICT, saya dulu pernah kerja di sana. Mereka bayar 5 juta, tapi sampainya ke pekerja hanya 3,5 juta. Ini problem. Nah, ini yang membuat pekerja merasa tidak diberi keadilan oleh pengusaha. Padahal pengusaha itu udah benar nih, gitu. Nah, nggak tahu nih ya siapa yang brengsek nih, nggak ngerti nih ya. Apakah pengusahanya kong kali kong dengan pengusaha perusahaan alidayanya atau seperti apa? Nah, maka kemudian untuk outsource ini memang benar-benar harus hati-hati mendudukkannya agar semua pihak tidak dirugikan dan semua pihak juga harus diuntungkan. Saya kira itu poinnya Pak Bob. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bob. Terima kasih Bu Irma. Jadi apa yang disampaikan Bu Irma, memang kita juga melihat ada fenomena seperti itu, Bu. Ya, kita juga punya PR di Asosiasi Pengusaha bagaimana membina perusahaan-perusahaan. Ya, saya juga sedih juga kalau misalnya lulusan sarjana dibayar upah minimum, Bu. Ya, itu nggak boleh menurut pendapat kita. Tapi bagaimana kita bisa intervensi ke perusahaan-perusahaan tersebut? Nah, nggak ada lain, kita juga harus mengglorifikasi praktek-praktek manajemen yang baik itu seperti apa, supaya yang tidak menjalankan itu menjadi minoritas, yang menjalankan itu jadi mayoritas. Nah, itu yang kita coba wujudkan, Bu, melalui pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan. Kita juga berharap bahwa di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ditegaskan peranan asosiasi pengusaha supaya kita kuat dan kita bisa membangun perusahaan yang bagus. Tapi kalau dunia usaha juga tidak diakui, misalnya tidak diatur di dalam undang-undang peranan kita juga jadi lemah, Bu, untuk mengorganize perusahaan-perusahaan. Jadi akhirnya sebatas himbauan, ya. Nah, coba kalau misalnya nggak ada rekomendasi Apindo atau Kadin, ya, untuk dunia usaha akan menjadi apa persyaratan, mungkin yang seperti itu bisa ada kekuatan memaksa. Misalnya contohnya. Tapi Kadinnya jangan juga kemudian malah main-main nggak karuan Pak. Biasanya Ya, kalau dari kita kasih mudah-mudahan. otoritas malah jadi Betul. broker Ya, Pak ya. jadi juga. betul, Bu, itu selalu ada, Bu. Jadi kita sih berharap nanti kita bisa membangun sistem manajemen yang baik. Seperti di Jerman kan yang punya kekuatan Kadin, ya, Bu. Ya, sehingga pemerintah juga lebih ringan lah tugasnya. Karena pengusaha itu kan ribuan, Bu. Ada 62.000 pengusaha. Pengawas juga nggak akan kuat, Bu, untuk mengawasi yang seperti itu. Nah, jadi kita harus cari breakthrough gimana supaya level perusahaan ini bisa naik. Nah, sebelum nanti juga teman-teman melengkapi penjelasan, ya, saya juga ingin menyampaikan dari demand side. Jadi investasi yang masuk di kita itu tidak meng-create pekerjaan-pekerjaan yang value-nya tinggi, Bu. Itu juga jadi persoalan itu. Jadi perusahaan yang masuk paling meng-create ya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Sehingga pekerja kita juga kalau bikin struktur skala upah, mau struktur sampai seperti apa kalau pekerjaannya sederhana terus. Nah, kemudian juga pekerja sejahtera itu bukan dari upah minimum. Upah minimum itu survival mode, safety. Tapi dia akan sejahtera kalau pindah pekerjaan. Misalnya contoh sekarang, automation meningkat. Itu pekerjaan-pekerjaan operator itu akan hilang. Berganti pekerjaan maintenance. Nah, pekerjaan maintenance itu lebih tinggi value-nya dan gajinya bisa lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang memfasilitasi pekerja dari operator menjadi maintenance? Mungkin singkatnya perusahaan dong, gitu tuh, ya. Nah, tapi kan perusahaan bebannya udah begitu banyak, ya, pajak, kemudian restitusi juga sekarang ditahan, Bu, ya kan? Dan kena cash flow juga kita. Nah, kalau di negara lain itu memang ada fundraising untuk pekerja.
Nah, kita kan udah ada Bu, yang namanya LPDP 100 triliun lebih pemerintah mengalokasikan. Terima kasih. Tapi untuk white collar Bu, blue collarnya mana? Dana pelatihannya Diknaker paling 1 triliun Bu, dibagi sekian. Ya. Nah, jadi mungkin di undang-undang ini kita harus bahas fundraisingnya seperti apa, sehingga pekerja itu bisa mengakses pembiayaan supaya mereka bisa pindah ke pekerjaan-pekerjaan yang value-nya lebih tinggi lagi. Entah itu maintenance, sekarang kan ada green job nih, ya. Misalnya di otomotif aja, yang tadinya dia kerja di bengkel yang konvensional, tiba-tiba mobil listrik. Begitu nggak punya kemampuan, ya akhirnya dari negara lain nanti yang mengisi pekerjaan itu. Nah, ini jangan sampai terjadi juga. Transisi hijau itu justru menyebabkan tenaga kerja kita kehilangan pekerjaan. Nah, ini ke depan ini makin kompleks karena dunia juga semakin berubah, ya, tidak hanya automation, tapi juga mulai ada transisi hijau dan AI. Sekarang kalau dulu saya mungkin butuh 2-3 orang untuk menganalisa data, sekarang cukup minta sekretaris, dia akan masukin data, keluar hasil analisanya. Nah, ini gimana mitigasinya menghadapi ini? Kita belum, saya berharap undang-undang ini juga mengantisipasi ke depan, karena mengganti undang-undang juga kan nggak gampang. Nah, ini yang menurut saya juga pokok-pokok pikiran yang harus kita pikirkan supaya undang-undang kita ini beyond dari Omnibus Law atau beyond dari Undang-Undang 13 2003. Nah, mengenai Gate Index,